Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dengan NIM 22811300541 pada mata kuliah micro teaching yang dibimbing oleh Ibu Husnul Khotimah MPD. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Cyber Sheikh Nurjati Cirebon tahun 2024. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Baik, langsung saja kita membahas materi kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi keterampilan membuka pembelajaran. Keterampilan membuka pelajaran adalah kemampuan guru dalam memulai proses pembelajaran dengan cara yang efektif, menarik, dan terstruktur untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi siswa dalam menerima materi. Keterampilan ini mencakup upaya untuk menarik perhatian siswa, membangkitkan minat mereka, serta menghubungkan pelajaran yang baru dengan pengetahuan atau pengalaman yang telah dimiliki siswa. Kemudian, keterampilan menutup pembelajaran. Keterampilan menutup pembelajaran adalah kemampuan guru untuk mengakhiri proses pembelajaran secara efektif dengan cara membantu siswa menyimpulkan, merangkum, dan memperkuat pemahaman terhadap materi yang telah dipelajari. Yang pertama, tentang keterampilan membuka pelajaran. Dalam keterampilan membuka pelajaran ada beberapa aspek penting. Yang pertama adalah menarik perhatian siswa. Tujuannya untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan ketertarikan siswa terhadap pelajaran yang akan disampaikan. Di sini kita dapat menggunakan berbagai cara atau teknik. Di antaranya adalah mengajukan pertanyaan menarik atau provokatif, menggunakan alat bantu seperti gambar, video, atau alat peraga, mengaitkan materi dengan isu aktual atau kejadian di sekitar, kemudian menyampaikan cerita atau anekdot. Yang kedua adalah memberikan motivasi. Tujuannya agar siswa termotivasi dan melihat pentingnya pelajaran. Yang ketiga adalah menghubungkan materi baru dengan pengetahuan sebelumnya. Tujuan ini adalah untuk membantu siswa mengaitkan konsep yang baru dengan apa yang telah mereka pelajari sebelumnya, sehingga proses pemahamannya lebih mudah. Yang keempat, menjelaskan tujuan pembelajaran. Tujuan dari menjelaskan tujuan pembelajaran adalah menjelaskan apa yang akan dipelajari siswa pada pertemuan tersebut dan apa yang diharapkan mereka capai. Ini membantu siswa memahami arah pembelajaran. Yang kelima adalah mengklarifikasi tugas dan langkah-langkah pembelajaran. Tujuannya memberikan gambaran kepada siswa tentang bagaimana proses pembelajaran akan berlangsung, sehingga mereka lebih siap secara mental dan bisa mengikuti arahan dengan baik. Kemudian ada contoh teknik membuka pelajaran. Yang pertama adalah anekdot atau kisah inspiratif. Ini bisa dengan cara guru memulai pembelajaran dengan bercerita tentang tokoh atau peristiwa yang relevan dengan materi. Kemudian yang kedua adalah demonstrasi praktis.
Dengan demonstrasi praktis, guru bisa melakukan demonstrasi sederhana atau eksperimen yang menarik untuk memicu rasa ingin tahu siswa tentang topik yang akan dibahas. Yang ketiga, permainan atau kuis singkat. Dengan menggunakan permainan atau kuis singkat untuk memulai pelajaran dapat membangkitkan suasana yang menyenangkan sekaligus melibatkan siswa sejak awal. Yang kedua, keterampilan menutup pelajaran. Untuk menutup pelajaran dapat dilakukan dengan langkah-langkah terstruktur untuk memastikan siswa dapat menyimpulkan dan memahami materi dengan baik sebelum mengakhiri sesi pembelajaran. Nah, berikut ada beberapa langkah yang biasa digunakan dalam menutup pembelajaran. Yang pertama adalah merangkum atau meringkas materi. Guru memberikan ringkasan singkat tentang poin-poin penting dari materi yang telah dipelajari selama pelajaran berlangsung. Ini bisa dilakukan oleh guru atau melalui diskusi dengan siswa, di mana siswa diajak untuk menyebutkan kembali inti pelajaran yang telah dipelajari. Yang kedua adalah mengevaluasi pemahaman siswa. Di sini guru melakukan evaluasi cepat untuk mengukur sejauh mana siswa memahami materi. Ini bisa dilakukan melalui contohnya melakukan pertanyaan langsung yang berhubungan dengan materi, ataupun kuis singkat, diskusi kelompok kecil, atau aktivitas reflektif seperti meminta siswa menuliskan hal-hal yang mereka pelajari. Yang ketiga, memberikan umpan balik. Guru memberikan umpan balik kepada siswa mengenai proses pembelajaran, termasuk pujian atas keterlibatan mereka atau saran untuk perbaikan. Umpan balik ini dapat bersifat individu maupun kelompok. Yang keempat, menjelaskan tugas dan pekerjaan atau pekerjaan rumah. Jika ada tugas atau pekerjaan rumah, guru menjelaskan dengan jelas apa yang harus dilakukan siswa sebagai tindak lanjut dari pembelajaran. Ini bisa berupa latihan tambahan, proyek kecil, atau penelitian singkat yang terkait dengan materi. Yang kelima, memberikan gambaran materi selanjutnya. Guru memberikan gambaran singkat atau pengantar materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Hal ini membantu menjaga kesinambungan dan mempersiapkan siswa untuk pembelajaran selanjutnya, sehingga para siswa sudah mendapat gambaran apa yang akan mereka pelajari pada pertemuan selanjutnya. Yang keenam adalah mengakhiri dengan penutup positif. Guru mengakhiri pelajaran dengan cara yang positif, seperti memberikan apresiasi atas partisipasi siswa, memberi semangat untuk terus belajar, atau menutup dengan kata-kata inspiratif yang relevan dengan materi. Contohnya, yang pertama dengan merangkum materi. Hari ini kita sudah mempelajari tentang perubahan iklim atau yang lainnya. Nah, poin utama yang kita bahas adalah penyebab perubahan iklim, dampaknya, dan solusi yang bisa kita lakukan. Kemudian kita melakukan evaluasi pemahaman. Contohnya, sebelum kita akhiri, siapa yang bisa menyebutkan atau menyebutkan ataupun menjawab pertanyaan. Yang ketiga, melakukan umpan balik dengan cara memberikan kalian sudah bekerja dengan sangat baik. Dengan pujian seperti itu nanti siswa akan merasa lebih senang. Itulah tadi materi tentang keterampilan membuka dan menutup pelajaran dalam mata kuliah micro teaching pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.